yang tidak mau mengadakan pengajian di hotel dengan alasan di sana ada gambar, ada patung, bahkan terkadang ada anjing. Sebab ada hadis yang Rasul katakan, suatu tempat yang di situ ada gambar dan anjingnya, malaikat tidak akan masuk. Hadisnya benar, cuma memahami hadis itu jangan hanya dengan modal bisa baca hadis dan terjemahannya. Ikuti bagaimana ulama memberikan penjelasan tentang hadis tersebut. Kalau kita mengikuti penjelasan hadis tersebut versi ulama ahli tasawuf, arti rumah dalam hadis itu muradan bihi al-qalb. Rumah itu hati. Kemudian arti anjing dalam hadis itu muradan bihi at-tama. Orang yang punya sifat toma, sifat toma itu digambarkan oleh ulama ahli tasawuf bagaikan anjing. Anjing itu sudah bawa tulang, kalau lihat tulang lain ya pasti dikejar tulang itu. Lalu arti gambar dalam hadis itu ulama ahli tasawuf muradan bisurah ae al-khayal. Terlalu banyak berimajinasi tentang dunia ini. Jadi bukan kok rumah zohir ketika ada anjing di situ malaikat gak masuk. Ini repot, sebab tentang kenajisan anjing sendiri itu kan khilaf. Kehalalan anjing sendiri itu juga khilaf. Madzhab Syafi'i mayoritas menghukumi anjing najis mughalladho. Madzhab Maliki dalam Fathul Mu'in itu menghukumi anjing suci. Tapi tetap ketika pakaian kita, tempat kita, tubuh kita terjilat dengan anjing, tetap cara mensucikannya 7 kali, salah satunya dengan debu. Tapi suci. Nah terus ngapain disucikan dengan cara itu? Ta'abudian. Karena Rasul itu hadisnya ketika salah satu dari kalian melihat anjing menjilat sebuah bejana, Rasul beri petunjuk sucikan dengan cara basuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Pandangan mazhab Maliki di situ sama sekali Rasul tidak jelaskan bahwa anjing itu najis. Tapi ketika bejana kita dijilat anjing, sucikan dengan cara itu. Cuma mazhab Syafi'i memahami itu menunjukkan anjing najis. Kalau yang teksnya babi yang memang najis dan haram dimakan. Nah dalam Bidayatul Mujtahid itu kaidah yang dipakai oleh Syekh Ibnu Rusdi, kalau anjing itu tidak najis maka masuk dalam kaidah sesuatu yang tidak najis halal dimakan. Repot kan? Jadi kenajisan dan kehalalan anjing itu sendiri masih diperdebatkan. Ashabul Kahfi itu ditemani dan ditunggui anjing loh, yang setia 306 tahun menunggu tuan-tuannya di dalam goa. Dan masuk surga, Kitmir itu namanya. Perempuan nakal diampuni oleh Allah sebab memberi minum anjing. Makanya aneh kalau sampai hadis itu dipahami letterlek, rumah yang di situ ada anjingnya malaikat gak akan masuk. Nyatanya orang-orang yang punya anjing baik muslim maupun non muslim, ulama-ulama madzhab Maliki itu rumahnya banyak anjingnya, malaikat rahmat masuk, mereka tetap mendapatkan rahmat. Apalagi kalau diartikan umum, pokoknya tempat yang di situ ada anjing tidak akan didatangi malaikat. Wah enak itu. Agar malaikat Israel nggak akan datang ke rumah kita kita kasih anjing. Paham ya? Ini akibat memahami teks hadis hanya modal terjemah. Jadi para ulama ahli tasawuf memberikan penjelasan tentang arti hadis bahwa rumah yang di situ ada anjingnya, di situ ada gambarnya, malaikat tidak akan masuk.
Arti rumah di situ murad dan bihi al-qalbu, hati. Arti anjing di situ murad dan bil kilab ay at-toma, sifat toma. Toma itu rakus, sudah punya serakah. Arti surah di situ murad dan bi al khayal, suka menghayal, pokoknya menghayal, ingin kaya, ingin ini macam-macam. Nah, hati yang seperti itu tak akan masuk malaikat itu. Rahmatnya Allah lewat malaikat tak akan masuk kepada dirinya. Paham ya? Jadi kan ada itu majelis, pokoknya jangan di hotel karena di sana malaikat gak akan datang. Malaikat mana dulu? Sebab malaikat itu banyak. Belum ketika bicara malaikat, ada malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk mencari majelis ilmu dan dzikir. Ketika mereka dapatkan, mereka mengepung majelis itu sampai bubarnya majelis. Ini kan bertentangan dengan hadis tentang malaikat yang sayyahina fil ard, mengembara di bumi ini mencari majelis-majelis dzikir. Dan tidak ada batasan bahwa yang akan didatangi itu adalah majelis dzikir yang di masjid, gak ada, dimanapun. Qaumun yadhkurunallah. Kalimatnya orang banyak berkumpul berzikir kepada Allah. Paham ya? Paham. Jadi ngaji itu memang harus ada gurunya, nggak boleh. Apalagi kalau kita hanya modal kuota terus ngaji lewat Google, ya kita akan disesatkan dengan sesat-sesatnya oleh Google yang kita jadikan guru. Berusaha cari guru yang jelas ya, pahamnya, akidahnya jelas, belajarnya di mana. Jangan hanya mencari guru, apalagi terkadang ibu-ibu itu ya, Ustadz ini saja banyak lucunya, ini mau ngaji apa mau menghibur diri. Masya Allah, harus dibedakan.